Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Ramadhani selaku host di podcast kali ini. Dan narasumber kita kali ini adalah Kak Denny Yusuf selaku alumni SMK Salam Angkatan 8. Pertama aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Denny untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kabar Kak Denny tuh sekarang gimana? Alhamdulillah, kabar aku baik. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu kesibukan kakak tuh hari ini tuh apa sih? Kerja kah atau kuliah? Kalau kebetulan untuk kesibukan aku ini kuliah gitu ya, dan untuk sekarang ini lagi magang. Oh, lagi magang ya. Prodi apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku prodi sistem informasi. Oh, sistem informasi. Kuliahnya tuh di mana sih Kak? Di STN Nurul Fikri. Oh, Nurul Fikri. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan kakak hari ini tuh apa sih di kampus? Untuk kegiatan aku hari ini kebetulan aku fokus magang ya. Cuman untuk tahun sebelumnya itu aku ikut beberapa UKM kampus itu ada dua, itu multimedia, digital engagement, dan juga ada Google Developer Group on kampus gitu ya. Itu aku kebetulan ikut itu di satu periode yang sama gitu ya, di divisi PDD lah itu. Dulu kan kakak kan alumni SMK Salam ya. Kalau boleh tahu jurusannya tuh apa? Aku dulu multimedia kebetulan. Multimedia. Alasan kakak milih multimedia tuh apa sih? Sebenarnya dulu itu aku mau masuk SMA kan. Oh gitu. Terus kebetulan nggak lolos, jadi aku disaranin sama orang tua buat masuk ke Salam gitu kan. Dan ada pilihannya kan, multimedia atau TKJ. Iya. Aku sempet bingung, jadi asal milih ya multimedia gitu. Dan pas masuk SMK pun sempet tanya juga sama salah satu guru itu ya, kamu tahu aplikasi Photoshop nggak? Oh iya aja, padahal aku benar-benar sama sekali nggak tahu tentang Photoshop, ada Illustrator, Premiere gitu. Jadi aku benar-benar kayak nol banget lah gitu. Tapi aku emang dari SMP tuh aku suka yang namanya fotografi pakai HP. Kalau boleh tahu kan kakak kan dengar aktif ya di kuliahnya kakak, itu kayak gimana sih Kak cara supaya kita tuh bisa gitu percaya diri? Oke, jadi kalau itu sebenarnya dari diri kita ya, kita mau percaya sama diri kita sendiri atau enggak. Kalau aku awalnya minim banget portofolio kan ya, itu aku sempet daftar satu organisasi di kampus tuh, himpunan mahasiswa gitu. Nah di situ aku minim banget yang namanya porto kan, itu ditanya, terus juga porto aku masih berantakan. Nah situ kebetulan aku nggak diterima, dan dari situ aku bisa evaluasi nih apa yang perlu aku perbaiki. Salah satu portofolio, dan juga skill-skill yang bisa dicantumin di portofolio itu apa aja gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaannya. Pertanyaannya pertama, apa satu pelajaran dari masa sekolah di SMK yang dulu tuh mungkin terasa sepele banget tapi jadi kepake banget di sekarang ini? Oke, jadi dulu tuh di waktu masuk SMK gitu ya, kelas 10 itu aku sempet nganggap kayak belajar desain nanti lah, kan aku multimedia kan ya gitu, belajar desain nanti aja lah gitu ya. Tapi setelah PKL itu ya, terus juga sayang banget kan kalau orang tua bayar tapi kita lulus nih nggak ada hasilnya gitu kan. Nah terus juga waktu sidang PKL salah satu guru bilang, kalau nggak salah Pak Chandra gitu ya, kalian kalau masuk multimedia atau masuk jurusan mana, kalau basah sekalian gitu ya, jangan setengah-setengah gitu. Dan dari situ aku mikir kayak aku bener-bener buat totalitas lah buat belajar, meskipun emang aku terbatas di device-nya gitu. Aku berusaha buat gimana caranya aku tetap bisa belajar buat ngedalamin skill aku gitu. Oh gitu ya Kak. Terus di mana lingkungan yang paling banyak ngasih pelajaran ke kakak, baik itu dari soal kerja, pertemanan, atau tanggung jawab? Kalau itu di kerja sih ya, kerja sebenarnya baik di kerja ataupun di kuliah pun sama gitu. Cuman emang berbeda atmosfernya gitu ya. Kalau di kerjaan itu emang
kita tuh benar-benar real kerja dan kita memang benar-benar megang tanggung jawab dan itu emang harus diselesaikan gitu ya. Dan kalau di kuliah pun sama, kita juga kuliah, kita dikasih tanggung jawab, dituntut untuk menjaga nilai kita lah, IPK gitu ya. Gimana caranya kita jaga nama baik juga gitu. Siapa orang yang paling berpengaruh buat kakak yang dari masih sekolah sampai sekarang, dan alasannya tuh apa? Oke, kalau dari untuk pengaruh aku sih ya sebenarnya semua warga di sekolah waktu SMA itu cukup berpengaruh ya. Cuman memang ada beberapa nasihat yang aku dapat dari mereka gitu ya. Yaitu tadi aku bilang juga kita sekolah bukan cuma untuk kayak bayar masuk sekolah terus keluar gitu aja gitu ya. Tapi kita juga harus ada hasil buat kita lulus gitu ya, supaya apa yang udah dibayarin orang tua kita buat kita sekolah tuh ada hasilnya gitu. Karena banyak teman-teman aku yang emang mereka nih device-nya lengkap, cuman mereka tidak memaksimalkan untuk di skill gitu. Jadi kan sayang banget ya kalau gitu kan. Jadi aku ngelihat dari orang-orang sekitar aku gitu ya, buat refleksi diri aku sendiri gitu. Meskipun aku terbatas untuk device, tapi aku tetap berusaha buat asah skill aku gitu. Kakak pernah ngerasa minder nggak sih atau gagal gitu? Terus cara kakak nanggepin hal itu tuh kayak gimana? Nah, pernah waktu di kelas 12 itu ya, itu kan rata-rata pada punya laptop ya, sedangkan aku enggak gitu ya. Di situ aku sempat minder kayak nanti gimana ya buat laporan, terus juga kayak buat tugas akhir gitu ya. Tapi di situ aku enggak diem aja gitu. Aku coba buat tanya-tanya teman aku yang emang sekiranya bisa buat di kerja sama gitu ya, buat ngerjain laporan bareng, terus juga tugas-tugas desain juga bareng lah gitu. Di situ aku coba buat ngajak kerjasama dan alhamdulillah dia mau gitu ya buat kerjasama. Terus kapan sih momen paling berat yang pernah kakak alamin setelah lulus dan yang bikin kakak ngerasa kayak harus berubah atau belajar lebih banyak lagi? Oke, jadi waktu lulus itu benar-benar kayak bingung ya itu arahnya mau kemana gitu ya, karena itu mungkin nanti kalian bakal ngerasain gitu ya, selalu kayak bingung nih arahnya mau kemana, mau kerja kah atau mau kuliah gitu ya. Situ aku sempet mutusin buat kerja ya kan, tapi kerjaan yang aku kerjain tuh nggak sesuai passion aku gitu kan. Itu di situ aku sempet minder kayak malu nih gitu kan kalau ditanya tangga kuliah kerja atau kerja di mana gitu kan mungkin ya aku jawab bohong gitu kan. Jadi ya udah aku jalanin kerja itu sempet di percetakan juga, terus juga di F&B, terus juga logistik gitu ya. Dan satu ketika juga orang tua sempet suruh buat coba aja kuliah kan, kuliah di tempat sekarang itu ya, kebetulan gratis gitu ya. Dan aku coba, alhamdulillah masuk. Dan di situ aku mulai tahu nih apa yang harus aku kejar di kuliah ini ya gitu kan. Di situ aku mulai bisa ngembangin skill aku dan aku bisa ngebangun yang namanya personal branding buat diri aku di kampus ini. Jadi orang-orang tahu nih kalau aku ini kayak dia ini misalkan dari ada kegiatan lain atau event, sini bisa dokum nih, kita panggil dia aja gitu. Itu salah satu pembelajaran dan juga pengalaman aku yang cukup buat ngebangun dari seminar itu. Kira-kira ada nggak sih kak motivasi buat teman-teman di SMK Salam yang nanti mau lulus nih, kayak bingung mau kerja dulu atau kuliah dulu gitu? Oke, mungkin sebenarnya ini tuh tergantung dari diri masing-masing gitu ya, baik sekolah ataupun baik nanti kalian mau lanjut kuliah atau mau kerja gitu ya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi ada satu kutipan yang aku dengar gitu ya, jadi hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan menang, dan setiap yang kalian pertaruhkan itu pasti akan ada hasilnya, baik gagal ataupun sukses gitu ya. Dan itu juga pasti bakal ada pelajarannya gitu. Gak kerasa ya udah di penghujung acara aja. Terima kasih untuk Kak Denny yang udah mau sharing dari kita. Semoga motivasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Saya Nabila selaku host dari podcast kali ini mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.